Mari silakan masuk Mbak. Ya, silakan duduk dulu. Mohon maaf ya, ini mejanya sedikit berantakan, Ibu rapikan dulu ya nanti ya. Gimana kabarnya Mbak Yanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gini, kenapa ya Mbak Yanti? Maksudnya Mbak Yanti ada apa? Kesini apakah ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, saya di sini mau mau bercerita sama Ibu gitu tentang dua pilihan yang harus saya pilih, tapi saya itu masih bingung gitu. Tapi di sini saya itu nggak punya waktu banyak Bu, mungkin cuma 30 menit karena habis ini saya ada pelajaran Ya, gitu. nggak apa-apa. Oke, tadi Mbak Yanti sudah bilang kalau bisa 30 menit ya. Di sini Mbak Yanti jangan takut ya, nanti kalau misalnya bicara itu dengan legowo aja gitu ya. Ibu di sini juga pegang asas kerahasiaan, dimana nanti Mbak Yanti yang ceritakan Mbak Yanti itu nggak akan tersebar ke teman-teman, gak diketahui teman-teman gitu ya Mbak Yanti ya. Iya Bu. Tadi Mbak Yanti sudah mengatakan bingung ya. Maksudnya bingung gimana? Itu saya bingung Bu antara walaupun saya kelas 2 tapi saya masih bingung. Ya masih ada waktu 1 tahun mungkin, tapi saya bingung antara kerja atau kuliah gitu. Ya bagus dong, berarti kalau kelas 2 ini Mbak Yanti sudah mempunyai planning untuk kedepannya ya, mungkin 1-2 tahun, 3 tahun ke depan itu bagus dong sebenarnya. Terus di sini apa yang membuat Mbak Yanti bingung? Kenapa kok bekerja dan kuliah? Gimana itu maksudnya? Bisa diceritakan Mbak? Gini Bu, kan kerja ya. Kalau kerja saya mungkin tidak akan membebani orang tua saya. Terus kalau kuliah mungkin saya membebani sih enggak Bu, cuman itu orang tua, kalau saya kuliah orang tua itu menurut saya kayak bayar sendiri gitu loh. Nah saya itu bingung, kalau bayar sendiri apa mungkin saya bisa kerja sambil kuliah gitu. Terus kayak nyari beasiswa saya belum kayak belum yakin gitu loh kalau cukup buat kehidupan saya nantinya gitu. Tapi di samping itu saya itu pengen bantu orang tua gitu loh Bu, soalnya kan ekonomi orang tua saya kan kayak rendah gitu loh Bu. Terus orang tua saya kan udah tua, terus udah sepuh, umurnya itu hampir 70, dan saya anak terakhir gitu kan. Saya juga pokoknya bingung Bu antara kedua pilihan tersebut. Kalau boleh tahu orang tuanya bekerja sebagai apa ya Mbak Yanti? Sebagai petani Bu. Yang kerja itu cuma ibu saya, bapak saya itu enggak itu sudah tidak bisa kerja gitu, dan sakit-sakitan di rumah. Terus gini Mbak Yanti ya, kalau misal Ibu beri pandangan nanti kalau Mbak Yanti misal mau kuliah ini, Mbak Yanti sudah punya bayangan untuk bekerjanya nanti seperti apa, itu apa? Sudah ada bayangan kayak gitu belum? Tadi kalau bekerja ya sambil kuliah. Kalau bekerja sambil kuliah itu saya pengennya itu beli mesin jahit, terus saya itu buka usaha sendiri, buka jasa jahitan gitu loh Bu. Boleh. Terus kan pasti di samping itu kan ada penghasilan. Nah penghasilan tersebut bisa tak gunakan buat kuliah. Kalau nggak gitu bantu rumah. Untuk kalau dapat beasiswa, uang beasiswa bisa buat kuliah, terus uang kerja bisa buat orang rumah tuh. Oke, jadi di sini Mbak Yanti tadi bingung ya, tapi Mbak Yanti sudah punya planning, tapi Mbak Yanti bingung ya nanti kalau kedepannya kuliahnya gimana. Takutnya nanti kalau nggak itu kok berhenti di tengah jalan atau gimana gitu ya. Sebenarnya sih itu juga bagus Mbak, yang itu untuk Mbak Yanti punya planning untuk nanti buat kayak sebuah jahit kayak gitu bagus sih sebenarnya. Terus di sini kan juga banyak kan sekarang kuliah juga yang menyediakan berbagai macam beasiswa. Mungkin nanti salah satunya bisa diambil oleh Mbak Yanti. Mbak Yanti ini pengennya kuliahnya itu di mana Mbak? Maksudnya jauh apa yang dekat saja? Kalau jurusan yang saya ambil itu sebenarnya itu di sini nggak ada Bu, adanya itu di paling dekat itu Surabaya, di Unesa gitu. Itu aja masih di 3 gitu. Nah kalau buka jahit di sana kan nggak memungkinkan toh ya Bu ya. Terus apalagi beli jahit, mesin jahit itu juga mahal gitu loh, belum ada modal. Atau enggak saya itu
kerja setahun dulu berhenti cari modal buat kuliah sama buat mesin jahit, tapi ada kesempatan nggak sih Bu buat saya dapat beasiswa? Ada nggak banyak sekali untuk misal gini, nanti setelah kan kelas 2 ya sekarang, nanti kelas 3 ada ujian, nah, setelah itu kan ada PTN. Mungkin dari situ nanti Mbak Yanti juga bisa, misalnya kita sama-sama loh nanti kita cari kerja apa, kampus, dari kampus yang ya PTN, nanti dia juga menyediakan berbagai macam beasiswa. Nanti Mbak Yanti juga bisa nanti bisa ambil apa ya, beasiswa prestasi kayak gitu. Terus untuk kayak kuliah itu juga banyak sekali, misalnya salah satunya itu banyak sekali gitu loh. Apalagi kalau di sini nanti juga Pemkab juga menyediakan beasiswa untuk Pemkab itu juga apa ya, bisa diambil oleh Mbak Yanti kayak gitu. Nah Mbak Yanti di sini itu nggak usah bingung lagi ya, maksudnya nggak usah takut nanti kuliahku gimana ke depannya gini-gini, nggak usah takut, soalnya itu apa ya, itu nanti untuk itunya sudah kita ambil gitu loh, maksudnya kita daftar, kita coba dulu. Kalau kita belum coba kan rasa takut itu kan tetap harus menghantui kan, maksudnya tetap takut ini takut itu. Kalau kita coba kan nanti bisa jadi enggak loh, ternyata enggak kayak gini loh, ternyata bisa loh kuliah sambil kerja gitu. Ini yang harus dipersiapkan Mbak Yanti itu yang pertama mentalnya Mbak Yanti ya, yang kedua Mbak Yanti itu harus belajar yang rajin, terus yang ketiga ini Mbak Yanti itu harus mempelajari sesuai dengan jurusan Mbak Yanti. Mbak Yanti tadi kan bilang kalau Mbak Yanti pengennya kalau kuliah ya ada menjahit, desainer, jadi desainer dan segala macam itu. Mbak Yanti juga harus menekuni itu gitu ya. Bisa gimana? Bisa Bu, kan masih ada waktu 1 tahun. Oke. Jadi saya akan fokus, kan ada ujian praktek, ada ujian gitu, saya akan fokus ke situ. Bagus. Nanti Ibu coba bantu cari apa ya, kampus itu yang sesuai dari jurusan Mbak Yanti juga. Nanti juga dia menyediakan apa ya, beasiswa kayak gitu ya. Oke. Nanti juga Ibu apa ya, pantau dari rapotnya Mbak Yanti. Nanti itu gimana ke depannya Mbak Yanti gitu ya. Iya Bu. Bisa ya Mbak Yanti ya? Iya Bu, diusahakan. Gimana dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau gimana perasaannya Mbak Yanti? Sudah enggak sih Bu, soalnya kan apa ya, saya udah menemukan jawaban-jawaban dari Bu Mega tentang apa sih langkah yang saya harus ambil gitu tadi. Nah di sini saya sedikit tenang, tapi nanti kalau seandainya saya masih ada hal yang saya ragukan dari keputusan saya akan kasih lagi. Iya nggak apa-apa, Ibu akan juga welcome sama Mbak Yanti ya. Nanti kalau ada yang ingin dibicarakan, maksudnya itu japri dulu nggak apa-apa, japri WA Ibu dulu nggak apa-apa. Nanti misalkan Bu ini hari ini saya mau kesini jam segini, bisa nggak? Itu ya kita nanti jadwalkan lagi kalau misalnya ada apa-apa dengan Mbak Yanti. Oke. Gimana Mbak Yanti? Sudah Bu, sudah cukup. Karena ini mau ada pelajaran lagi, sudah bel kan, jadinya sudah berbunyi. Nah, saya tak kembali ke kelas ya Bu. Boleh. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.